Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Mardiana, program studi manajemen pemasaran dari Universitas Pamulang, ingin mempresentasikan mengenai liberalisasi perdagangan. Materi pembahasan yang pertama mengenai pengertian, tujuan, dampak, teori, kebijakan, dan periodisasi mengenai liberalisasi perdagangan. Kemudian yang pertama kita akan memulai dari pengertian liberalisasi perdagangan. Sebuah kebijakan yang diambil oleh suatu negara yang mencerminkan pergerakan ke arah yang lebih netral, liberal, dan terbuka, atau kebijakan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan baik tarif maupun non-tarif. Secara luas, liberalisasi perdagangan mensyaratkan adanya penghapusan restriksi perdagangan, yaitu menghapuskan atau pengurangan terhadap pajak ekspor, pajak impor dari semua negara. Tidak diperbolehkan untuk memberikan subsidi bagi industri domestik seperti pupuk, BBM, atau penghapusan restriksi kuantitatif seperti fixed exchange rate or harmonisasi sanitary psikosanitary atau SPS. Secara teoritis, liberalisasi perdagangan akan meningkatkan volume perdagangan antara negara dengan meningkatnya spesialisasi dan efisiensi karena negara mempunyai keunggulan dari daya saing produknya, akan terus meningkatkan produksi dan daya saingnya. Akan tetapi, produk dari suatu negara yang tidak mempunyai daya saing terpaksa harus berupaya untuk mengembangkan efisiensi atau kalau tidak akan jatuh dan terancam gulung tikar. Selanjutnya, tujuan dari liberalisasi perdagangan untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Liberalisasi juga memiliki dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, yang pertama, meningkatkan volume perdagangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara, dan membuka peluang terhadap pasar internasional. Yang terakhir, melahirkan trade correction. Selain itu, dampak negatifnya dapat terjadinya trade diversion atau munculnya ketimpangan sosial. Selanjutnya, mengenai teori liberalisasi perdagangan. Yang pertama ada dari Adam Smith yang di dalam bukunya The Wealth of Nations or Teori Keunggulan Absolut. Dan yang kedua dari David Ricardo dengan prinsip comparative advantage. Keunggulan dari teori absolut. Teori yang mendasarkan pada asumsi bahwa setiap negara mempunyai keunggulan absolut yang nyata terhadap mitra dagangnya. Negara yang mempunyai keunggulan utama terhadap mitra dagangnya dalam memproduksi suatu komoditi tertentu akan mengekspor komoditi yang bersangkutan tersebut ke negara mitra yang tidak memiliki keunggulan absolut. Selanjutnya, teori comparative advantage. Dalam suatu sistem perdagangan bebas, setiap negara secara alamiah mengkhususkan modal dan tenaga kerjanya pada pekerjaan-pekerjaan yang paling menguntungkan baginya. Dan dalam suatu perdagangan bebas, sumber-sumber produktivitas negara presentasinya harus dimanfaatkan seefisien mungkin agar negara peserta akan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain itu, ada kebijakan. Yang pertama dari kebijakan global, yaitu terkait dengan kesepakatan yang dibuat oleh WTO. Yang kedua dari unilateral, kebijakan sepihak yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Dan yang terakhir dari bilateral dan regional. Apa saja yang ada di situ, yaitu
Dilaksanakannya berdasarkan pada kesepakatan secara bilateral atau regional dalam suatu perjanjian, baik secara bilateral maupun regional tersebut. Kemudian, kebijakan global. Liberalisasi perdagangan merupakan suatu tujuan organisasi internasional, yaitu World Trade Organization. Sektor pertanian merupakan salah satu bidang yang menjadi aspek komoditi perdagangan bebas atau liberalisasi dan juga diatur dalam ketentuan WTO. Sektor pertanian tersebut masuk dalam kategori perdagangan jenis barang, yaitu the General Agreement of Tariff and Trade atau GATT. Perjanjian khusus yang mengatur di sektor pertanian dan membutuhkan pangan, yaitu Agreement of Agriculture atau AUA. Kebijakan unilateral. Unilateralisme adalah agenda atau yang mendukung suatu tindakan sepihak. Tindakan seperti itu bisa muncul akibat tidak suka dengan pihak lain atau lawan sebagai bentuk komitmen, yaitu untuk mencapai tujuan yang disepakati bagi seluruh pihak. Unilateralisme merupakan neologisme yang sudah banyak dipakai. Kata tersebut diciptakan sebagai anonim dari multilateralisme atau doktrin yang mengatakan bahwa keterlibatan semua pihak akan menggantungkan ke seluruh pihak juga. Contohnya, sebuah kebijakan perdagangan internasional, perjanjian bilateral yang melibatkan dua belah pihak saja. Disitulah lebih diutamakan oleh para pendukung unilateralisme. Kebijakan bilateral dan regional. Hubungan bilateral merupakan suatu jenis hubungan yang melibatkan dua belah pihak. Hubungan bilateral ini biasanya digunakan sebagai sambutan dalam hubungan yang melibatkan hanya dua negara. Contohnya seperti Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Singapura dan negara-negara lainnya. Secara khusus, hubungan politik ekonomi seperti budaya di antara dua negara. Alternatif dari sebuah hubungan bilateral ini ialah hubungan multilateral yang melibatkan banyak negara. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dijadikan suatu negara dengan negara-negara lainnya yang berdekatan di suatu kawasan suatu wilayah. Kerjasama ini penting karena umumnya negara yang berdekatan memiliki kesamaan karakteristik, tujuan, dan masalah yang dihadapi, yang belum tentu dihadapi oleh kawasan lainnya. Contohnya, kerjasama ekonomi di Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation atau yang biasa disebut dengan APEC. Periodisasi. Perdagangan dunia berjalan dengan menganut paham liberal di mana setiap negara dapat menyesuaikan kegiatan perdagangan di bidang komparatif. Pada abad ke-16 sampai dengan ke-17, periode merkantilisme, kegiatan ekonomi berpusat pada pengumpulan kekayaan untuk meningkatkan kekuatan politis dan militer. Kemudian, rezim atau liberal, yaitu pada tahun 1815 sampai dengan 1914. Yang terakhir pada 1914 sampai dengan 1945, fragmentasi dan disintegrasi, yaitu berada di Eropa. Pada tahun 1990-an, periode pasca Perang Dingin, Perjanjian Umum mengenai Perdagangan dan Tarif (GATT and Trade) didirikan setelah Perang Dunia Kedua dan pendiri Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO adalah badan-badan internasional yang berkewajiban meliberalisasikan, mengawasi, dan mengatur perdagangan dunia. Misi dari GATT sendiri yaitu sebagai lembaga yang selalu mengupayakan terciptanya pasar bebas.
Oke, jadi di sini kesimpulannya, negara-negara dengan sistem pendidikan maju cenderung beradaptasi dengan cepat dan ke ekonomi perdagangan bebas, karena mereka memiliki pasar tenaga kerja yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan. Mereka dapat dengan mudah beralih ke industri di mana barang-barang lebih banyak diminati. Sebaliknya, di negara-negara dengan standar pendidikan rendah mungkin berjuang untuk beradaptasi dengan lingkungan ekonomi yang berubah. Masalah mobilisasi tenaga kerja ini dapat memiliki konsekuensi besar terhadap pengangguran. Terima kasih.